Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, terpujilah nama Tuhan. Digemar gerakan membaca Alkitab rutin GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita sudah melalui digemar ini di tahun yang ke-6. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dari kisah daripada Kejadian pasal 5, Bapak Ibu Saudara ya. Kejadian pasal 5. Di situ ada keturunan Adam, Bapak Ibu Saudara ya. Di situ kita akan belajar daripada ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, di situ Bapak Saudara ada satu hal kita bisa melihat daripada keturunan itu. Nah, Bapak Saudara, tapi kita melompat ada sesuatu keturunan yang luar biasa yang kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita sebagai contoh buat kita Bapak Ibu Saudara di situasi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu pilihan. Apakah manusia itu mau hidup berkenan kepada Tuhan, ataukah dia tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan? Nah, ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-21 ya Bapak Ibu Saudara. Setelah Henok hidup 65 tahun ya, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup, perhatikan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Satu hal yang sangat penting digarisbawahi. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar daripada kisah Henok ini Bapak Ibu Saudara, yang begitu luar biasa. Di situ dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bagaimana kehidupan Henok Bapak Ibu Saudara yang mau bergaul hidup dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Kita tahu saat ini kehidupan dunia yang saat ini yang sudah jatuh di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Ini ada satu tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah kita percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak berhenti di sini. Pengudusan dalam kehidupan kita semakin hari saat ini perlu tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar daripada Henok ini. Bapak Ibu Saudara, Henok hidup beriman kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, harus tetap beriman kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, dan mempercayai firman dan janji-janjinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap mempercayai janji-janji Tuhan dan hidup terus bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah cara kita mempercayai janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau buka di dalam Ibrani pasal 11 Bapak Ibu Saudara ya. Ibrani pasal 11. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Henok mengambil satu keputusan yang tepat Bapak Ibu Saudara ya. Keputusan tepat di masa zaman saat itu Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11 ya, ayat yang 5-6. Begini bunyi firman Tuhan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia telah ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatikan di situ yang kita highlight di situ Bapak Ibu Saudara, ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Nah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang
yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Henokh hidupnya berkenan karena dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempercayai bahwa kita punya Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, kita harus mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kita harus bersekutu dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak bisa kita sia-siakan, Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh daripada Henokh. Henokh beriman kepada Allah. Ya, di situasi kondisi saat itu, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang saat itu mungkin di situ saat itu kehidupannya penuh dengan kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Zaman-zaman itu nanti kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Henokh sungguh-sungguh berusaha untuk hidup saleh, Bapak Ibu Saudara ya. Begitu juga kalau kita mencari Allah dan kita mempercayai Tuhan, kita harus hidup dalam kesalehan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dibuka di dalam 1 Yohanes 1, Bapak Ibu Saudara ya. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 1, Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yaitu Kristus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Perhatikan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Allah itu terang, Bapak Ibu Saudara, kehidupan terang. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, kalau kita mengatakan aku ada persekutuan dengan Dia, aku mempercayai Dia yaitu Yesus, perhatikan. Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Artinya kegelapan kita ini, kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita ngomong saya sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kehidupan kita masih di dalam kegelapan, ini menjadi pertanyaan. Nah, perhatikan selanjutnya Bapak Saudara. Beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, Saudara, perhatikan ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin, Bapak Saudara. Kalau kehidupan kita di dalam terang, di dalam Kristus, Bapak Saudara, kehidupan kita semakin hari dikuduskan, semakin hari diproses oleh kuasa darah Kristus. Ini yang harus kita tahu. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, kita terus berjeri lelah, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kehidupan kita harus hidup saleh dalam setiap kehidupan kita. Yaitu dengan apa sih? Dengan mengikuti cara-caranya Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Karena Kristus terang, kita harus mengikuti cara-cara Allah itu seperti apa. Aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan buat kita itu bukan menjadi beban, Bapak Saudara, tapi untuk mengarahkan kehidupan kita untuk hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba buka di dalam Amsal 3. Ya. Amsal pasal 3, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga. Perhatikan. Amsal 3:3, perhatikan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita kalungkan dalam hati kita. Kehidupan kita semakin hari berkenan kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Kita harus mengerti dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kehidupan Henokh yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara ya. Henokh di sini, Bapak Ibu Saudara, dengan teguh menentang, ya, menentang. Ya, kehidupan kita harus menentang ketidaksalehan pada angkatan itu, Bapak Ibu Saudara ya. Pada angkatannya waktu Henokh, dia menentang ketidaksalehan di sana, Bapak Ibu Saudara ya, kehidupan yang tidak benar, yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita yang saat ini. Perhatikan di dalam Yudas, Bapak Ibu Saudara. Yudas, ya, ini satu pasal aja Bapak Ibu Saudara di Yudas ini, ya. Yudas pasal 1 ayat yang ke-14, dan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Juga tentang mereka Henokh
keturunan ketujuh dari Adam, ya, Henok yang adalah keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini Henok tidak hanya sekedar menentang, tapi juga menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kehidupan pada waktu angkatan itu untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau ajak keluarga, saudara kita, rekan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena tahu kelak nanti satu saat kalau Tuhan sudah datang yang kedua kali, hukuman itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara, kita hidup bergaul karib kepada Tuhan seperti yang dilakukan Henok. Hampir 300 tahun umurnya, Bapak Ibu Saudara, dia bergaul karib. Masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara. Ada waktu dan masanya. Kita tidak tahu masanya, ya, tapi waktunya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Masih ada waktu, kesempatan kita untuk melakukan bergaul karib dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersekutu bersama dengan orang-orang sesama anak-anak Tuhan yang sama-sama mencari kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita mau hidup bergaul karib di masa-masa yang saat ini, sistem dunia yang saat ini yang begitu mencekam, ya Bapak Saudara, yang begitu luar biasanya, Bapak Saudara. Tapi kita percaya, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita harus mengakhiri pertandingan hidup kita setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kita punya Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita bergaul lebih lagi dengan Tuhan. Berikan hidupmu, berikan waktumu, ya Bapak Ibu Saudara, dalam kesibukanmu, dalam kepenatan masa-masa yang sukar saat ini, Bapak Ibu Saudara. Berikan waktumu kepada Tuhan. Cari wajahnya, ya, bergaul karib dengan Tuhan. Engkau akan dikuatkan, engkau akan diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kendor kerajinan kita, tapi terus menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong kehidupan kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu tantangan, rintangan dalam iman kami saat ini, Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakin Kau Bapa yang baik. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu memberi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan Yesus, beri kekuatan untuk kami selalu bergaul karib dengan Engkau, untuk selalu bersekutu dengan Engkau, Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kami mau bergaul karib dengan Engkau, Tuhan, bukan menjadi beban, tetapi menjadi persekutuan relasi yang baik, Tuhan. Karena di situ akan menyelamatkan hidup kami. Dari situ ada janji-janji kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk masuk di dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan. Kami bersyukur buat janji-Mu, kasih setiamu. Kuatkan hati kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya sekedar pengetahuan, pengertian, tetapi kami mulai bersyukur ada pengharapan. Kami mau melakukannya, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terus bergaul karib dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita.